Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Anis Mubarakah. Saya Alika Putih Syadrina. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek UAS Deep Learning, yakni klasifikasi sampah anorganik berdasarkan gambar. Bukan, bukan, bukan. Oke, tes dulu. Nah, adapun tujuan dari proyek ini itu untuk mengembangkan model klasifikasi gambar yang dapat mengidentifikasi jenis sampah anorganik seperti plastik, kaca, logam, dan kertas dengan menggunakan gambar sampah. Nah, pendekatan ini tuh bertujuan untuk membantu dalam otomatisasi pengolahan sampah dan mempercepat proses pemilahan sampah di tingkat masyarakat maupun industri pengolahan sampah. Adapun tujuan dari proyek ini, yang pertama itu meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah melalui otomatisasi pemilahan jenis sampah anorganik. Yang kedua, mempermudah integrasi teknologi dalam aplikasi berbasis gambar untuk klasifikasi sampah yang dapat digunakan oleh petugas kebersihan atau aplikasi berbasis web. Yang ketiga, mendukung pengelolaan limbah berkelanjutan dengan memberikan wawasan mengenai distribusi dan jenis sampah di suatu area. Yang keempat, membantu pemerintah, organisasi lingkungan, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang lebih efisien. Ini untuk model deep learning kami. Nah, di sini tuh yang pertama itu kita tuh mengambil datasetnya tuh dari Drive. Jika kita menjalankan ini, maka akan terhubung langsung ke Drive dan ke datasetnya. Selanjutnya di sini ada ya source code import library yang library yang dibutuhkan. Lalu di sini ada bagian dari data preparation. Eh, di sini tuh ada data source code untuk augmentasi data atau data augmentasi. Implementasi augmentasi dilakukan dengan menggunakan library image data generator. Ini source code-nya yang ini. Eh, Lalu ada source code data augmentation untuk validasi. Selanjutnya juga ada source code load data dari folder. Lalu jika ini dijalankan, maka eh, eh, outputnya tuh akan seperti ini, yaitu found 2536 image belonging to 6 kelas. Nah, di sini tuh ada 6 kelas. Yang pertama itu ada kelas, kedua plastik, kedua ada paper, kemudian metal, kemudian ada glass, kemudian ada cardboard. Nah, selanjutnya di sini ada source code untuk modelnya. Di sini tuh arsitektur model yang dipilih ini tuh untuk klasifikasi gambar sampah ini tuh adalah convolutional neural network atau CNN. Di sini tuh ada 3 layer konvolusi, 3 layer pooling, 1 layer dense, dan 1 layer dropout. Lalu ada softmax layer. Nah ini fungsi create modelnya. Lalu di sini ada inisialisasi model, lalu ada kompilasi model. Lalu jika ini dijalankan, maka outputnya akan seperti ini. Selanjutnya itu ada source code, pelatihan model. Jadi source code pelatihan modelnya seperti ini. Jika dijalankan maka outputnya akan seperti ini. Di sini membutuhkan proses yang sangat lama, Karena emang banyak ya. datanya banyak, Ya. kemudian emang ya gitu lah. Selanjutnya ada source code evaluasi model. Jadi tes loss ini tuh nilai loss itu pada dataset validasi. Semakin rendah nilai loss maka semakin baik performa model. Lalu ada tes akurasi, yaitu akurasi model pada dataset validasi. Akurasi yang tinggi menunjukkan kemampuan model dalam mengklasifikasikan gambar dengan benar. Eh, ini source code-nya. Lalu jika
jika dijalankan maka outputnya akan seperti ini. Nah, di sini tuh keterangannya untuk tes akurasinya itu sekitar 62,28%. Selanjutnya ada visualisasi akurasi dan visualisasi loss. Ini untuk source code-nya, lalu ini outputnya jika dijalankan. Nah, ini selanjutnya source code untuk pengujian model. Di sini ada fungsi untuk prediksi gambar. Jadi gambar yang kita pilih akan diprediksi apa masuk ke kategori sampah apa. Kita sudah memasukkan gambar yang ada di Drive juga dan outputnya adalah ini. Prediksi kelasnya itu plastik dan confidence-nya itu 64,69%. Ini bikin laporan. Stop screen dong. Lalu kita juga akan nunjukin Laporan laporan, kami. laporan yang setelah kita buat. Nah, ini eh, laporannya. Laporannya itu kita sesuai yakni apa PDN. Yang pertama itu ada business understanding, kemudian ada data understanding, kemudian ada data preparation, kemudian ada modeling, kemudian ada em, evaluasi, kemudian ada pengujian model yang terakhir. Aduh, sebentar. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami untuk menjelaskan proyek UAS Deep Learning. Apabila ada kesalahan atau saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.